Oke, balik lagi di siniar kedua, episode kedua nih. Dunia seni budaya dan pewayangan ya. Dunia seni budaya dan pewayangan khususnya karena Bang Jus seorang dalang dan dia juga berkeseniannya dalang dan hari ini juga masih membuat wayang ya, Pak. Walaupun pasarnya sudah tidak ada naik turun turun dan akhirnya wayang ini berubah ke gagang golok gitu ya. Artinya memang ada masih dikerjakan wayangnya ini. Ya. Oke, balik lagi. Kita masih bicara soal Ramayana tadi ya. Ya. Nah, ini kan Ramayana ini penuh syarat syarat makna buat kehidupan kita ya, hikmah tentunya. Ya. Nah, hikmah yang bisa diambil dari Ramayana ini memang cukup banyak, mungkin bisa dijelaskan nih, Bah. Hikmahnya seperti apa nih dari kisah Ramayana yang tadi ada beberapa wiracarita yang diakhiri dengan Rahwana maling Sinta ya? Ya. Nah, gimana sih, Bah, boleh diceritakan nggak? Bisa, hikmahnya itu sangat besar gitu. Jadi kalau bahasa Jawa bilang sopon nandur kue ngunduh gitu. Jadi istilahnya segagah-gagahnya angkara murka itu pasti bakal berhenti atau takluk sama kesabaran gitu. Makanya ada cerita Suradi Rajaya Deningrat lebur dening pangastuti. Itu sebenarnya itu hikmahnya. Jadi walaupun bagaimana itu pasti ada satu entah filsafat entah kirata itu. Selama-lamanya pesta pasti mengalami kebubaran. Oke, ada lekasan ya? Iya, ada lekasan. Ada selesainya. Walaupun bagaimana ditopang dengan kekayaan, ditopang dengan kegagahan, kekebalan, pasti itu. Malah kalau yang dilakukan itu kejahatan itu tidak akan langgeng itu. Sebab Tuhan tidak mengizinkan itu sebenarnya. Jadi memang itu sebatas ujian bagi orang dikasih kekayaan, lalu kesaktian itu bukan untuk menjepit orang, bukan untuk menyakiti hati orang. Ya contohnya Rahwana, karena dia punya Aji Pancasona, walaupun mati sehari itu 7 kali, kalau nempel sama bumi itu hidup lagi. Tapi kan ujung-ujungnya itu kalah. Karena apa? Ya itulah. Kalau ini angkara murka tidak diberhentikan mau bagaimana itu. Jadi yang penting kita itu harus mempelajari itu, walaupun bagaimana kaya atau saktinya itu pasti akan lekasan juga. Akan ada akhirnya. Ada akhirnya. Karena gitu. di dunia tidak ada yang abadi ya, Bah ya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang benar gitu. Yang benar itu cuma Tuhan Yang Maha Kuasa. Nempel sama sabdokun. Oke, sabdokun payakun ya. Itu. Makanya manusia itu sebatas titah. Titah itu kan harus memelihara ini dunia ini yang sangat cantik, sangat beragam, sangat ya, tidak bisa dihitung oleh jari gitu. Walaupun itu kalau ditulis tintanya itu air laut dan kalamnya itu pohon yang ada di daratan itu sampai di dunia itu tidak akan habis itu. Nah itu hikmahnya. Jadi tetap yang tahu salah hatinya sendiri, yang tahu benar juga hatinya sendiri gitu. Dan kemarin kan sempat diskusi soal kebenaran nih kan, ada 3 ya patokannya. Benar gimana tuh, Bah? Benar menurut hukum, benar menurut umum, dan benar menurut pribadi itu. Tapi kalau Rahwana itu benarnya menurut pribadi. Akhirnya hukum dengan umum tidak digubrisnya, akhirnya dia istilahnya apes juga ya. Itu. Karena tidak memenuhi unsur kebenaran tadi. Nah itulah itu. Kalau kata Bah Ade Kosasi itu yang disebut mursidnya itu benar yang menurut 3 fakta itu. Tapi yang paling penting itu yang tidak boleh ditinggalkan benar menurut umum. Umum ya. Iya. Contoh soal kalau kita lagi dikawinkan di KUA itu, istilahnya ada ijab kabul. Tapi kalau menurut hukum itu kan bisa dipandang apapun juga itu sudah halal. Tapi kalau hubungan badan di depan umum kan disebutnya apa itu? Nah itu, jadi ya jelas hukum dengan umum itu sama beratnya itu, jangan dilanggar. Oke. Nah itu.
Oke, nah itu prinsip kebenaran ya. Itu kebenaran itu. Prinsip baik dalam dunia pewayangan dan dalam dunia apapun itu ya. Ya memang Tidak terbatas. dunia pewayangan itu sebab sindir sasmita dan siloka, yang penting kita kan memperingati kehidupan kita sekarang. Itu. Kalau yang mau memperhatikan, kalau yang acuh ya monggo mawon gitu. Ya karena selain selain tontonan juga ada tuntunan ya dalam dunia pewayangan ini. Iya kan kata dalang itu ngudal piwulang gitu. Bukan hanya tontonan saja, tapi tugasnya dalang itu satu mendidik, dua menghibur. Oke. Gitu. Itu tugasnya dalang, dan dalang itu sangat kental dengan toleransi. Apa contohnya? Yang di deretan kiri itu yang berbentuk angkara murka, yang raksasa itu yang dideretkan itu wayangnya dalang. Wayangnya dalang. Yang di kanan itu yang cantik-cantik perilakunya bagusnya wayangnya dalang. Kalau rusak semua direnovasi. Nah itu kasih sayangnya Gusti yang Maha Agung gitu. Nggak ada yang dibuang ya. Nggak ada gitu. Karena itu wayangnya dalang. Dan bedanya kalau wayang sudah bubar itu masuk kotak, kalau manusia sudah bubar ini alam dunia akan mempertanggungjawabkan kelakuan pribadi waktu di alam dunia. Itulah. Tidak hanya masuk kotak ya. Tidak. Itu ada peribahasa bahasa Sunda juga kan, manusia hirup manusia paeh jeung Ayo coba gimana? apa tuh? Manusia paeh. Ya, kalau balitungan, ayah balitungan. Ya, itu filsafatnya seperti harimau meninggalkan belangnya itu. Kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia meninggal dunia itu yang diambil oleh diceritakan orang itu kelakuannya, baik jelek maupun bagus itu. Jadi itu jasa manusia gitu. Yeah. Makanya kalau jadi anak walaupun punya bapak angkara murka, kata wayang itu harus bisa mikul ndhuwur mendem jero. Mikul ndhuwurnya apa? Walaupun bapak kita dulu waktu hidup angkara murka tapi anaknya soleh, nah itu ciri-cirinya manusia soleh itu bisa menyelamatkan nama jeleknya orang tua jadi nama baik gitu. Nah, saya jadi ingat nih. Jadi tadi soal peribahasa Sundanya begini nih, Pak. Anjing paeh bilatungan, manusia paeh mah aya balitungan. Itu hari bilatungan teh berarti dikerumuni belatung, tapi kalau manusia meninggal itu bukan cuman belatung, tapi ada balitungan. Itu tanya jawab sejauh mana nilai kita yang menulis di buku cetak biru itu. Kita yang menulis. Bukan siapa-siapa, bukan tuan-tuan itu maha walas maha asih, tidak akan menjerumuskan kepada neraka, tidak memasukkan kepada surga. Yang mendaftarkan diri adalah kelakuan manusia sendiri di waktu di alam dunia itu barangkali. Dan diwakili oleh malaikat munkar Raqib Atid ya. Nah itu urusan lain lah, urusan ustadz itu. Saya kurang tahu, takut salah gitu. Monggo mawon. Ini kan bercerita tentang urusan seni budaya dan pewayangan itu. Oke. Nah, ini soal pewayangan kalau diceritakan secara runut mungkin tidak akan cukup sehari dua hari ya, karena banyak sekali wiracaritanya, banyak sekali buku caritanya, banyak sekali awi carita ya. Nah, mungkin tadi sebagian soal Ramayana dan kita mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah Ramayana ini, yang tadi soal mengambil soal angkara murka dengan kesolehannya Wibiksana Bathara Rama itu kan ada hikmah di sana. Itu berarti kiratanya itu manusia itu jadi ada dua versi, ada yang salah dan ada yang benar gitu. Tapi sekuat-kuatnya yang salah pasti bakal luluh dengan kebenaran itu aja. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastut ya Pak ya? Iya, itu. Itu peribahasa Jawa ya? Peribahasa Jawa itu. Dan manusia itu tugasnya di alam dunia itu jadi khalifah di alam dunia itu untuk memayu hayuning bawono. Itu. Jadi jangan sekali-kali merusak. Semua isi alam dunia itu untuk manusia. Oke. Walaupun sudah diambil kesimpulan tadi, tapi ada yang sedikit sedikit penasaran nih saya soal tadi Rahwana ya. Rahwana kan di Alangkadirja ini tadinya negara yang subur makmur ya,
sebelum Rahwana Iya, akhirnya mencuri Sinta ini. iya. Apa sih yang menyebabkan tadi yang menyebabkan apa Rahwana hancurnya Alengka Dirja adalah Rahwana. Nah sebelumnya boleh diceritakan nggak sih sebelumnya seperti apa sih Bah kondisi Alengka Dirja ini? Kondisi Alengka Dirja itu mulai ada tragedi itu gara-gara Dewi Sukesih itu sudah menjelang gadis. Ingin dimiliki oleh Patih Jamumangli, itu asal mulanya. Nah akhirnya datang Begawan Wisrawa, akhirnya Begawan Wisrawa yaitu tidak kuat nahan dan dimasuki oleh seorang dewa, sosok dewa, Dewi Sukesih oleh sosok bidadari. Nah terjadinya gitu, lahirlah Rahwana. Rahwana itu kan rah itu getih, wana itu alas. Itu Kumbakarna itu, kumba itu besar, karna itu kan telinga. Jadi Kumbakarna itu kalau si pembikin wayang kalau bikin raksasa Kumbakarna kecil telinganya itu sangat salah. Bukan Kumbakarna ya? Ya bukan Kumbakarna. Karena gitu. telinganya besar. Itu telinganya. Tapi sosok Kumbakarna itu kan orangnya soleh. Tidak ada politik, tidak dengki. Gemarannya Kumbakarna itu satu tidur dua makan. Itu tidak akan mengusik urusan orang lain. Itu. Oke. Nah, tadi sudah ditarik kesimpulan nih soal Ramayana ya. Dengan hikmah gitu, walaupun saya ulang kembali soal Ramayana yang masih penasaran. Nah, ada lagi hal lain soalnya Bah, di Pangandaran ini kan 12 tahun ya Pangandaran sudah berdiri. Ya. Dan kondisi seni budaya akhir-akhir ini mungkin bisa diceritakan sama Abah kondisi seni budaya dan kesenian merupakan bagian dari budaya, sementara budaya bukan hanya soal kesenian. Iya. Tapi kebiasaan. Iya, saya juga mau disclaimer nih. Seharusnya Abah yang pakai ikat, tapi mohon maaf sebelumnya karena kemarin Mang Anton yang pakai ikat, sekarang saya yang pakai ikat nih. Karena ya tadi sebetulnya bentuk dari menghargai kebudayaan. Harusnya Abah yang pakai ikat. Nah, saya jawab. Jadi kalau orang itu tidak boleh nguyahan sagara. Boro-boro teu apal, masing dina apal ge ulan terang-terangan yen kuring teh budayawan. Jadi kudu bisa nyumput buni di nucaan negrak bari teu katara. Ulang aku budayawan pakaian be diheulakeun ai ditanya balak-bak. Nah itu tuh Pak. Jadi memang simpelnya dari barusan itu jangan sampai melihat orang dari pakaiannya ya Bah ya. Jangan dari casingnya. Dari casingnya, don't judge a book by its cover kalau kata bahasa Inggrisnya ya, gitu. Saya tidak tahu itu bahasa dengan gitu. Nah itu sebenarnya walaupun pintar kalau ngobrol dengan orang Pulau Jawa itu pakai bahasa daerah aja. Pakai bahasa daerah aja ya. Jadi jangan istilahnya jati kasih liku junti. Nah ini sekarang mulai jati kasih liku junti. Tapi tidak serta merta orang tidak boleh berbahasa Inggris, memang harus bisa. Nah, terutama budaya di Pangandaran ini kalau saya tidak menyangka sudah hilang, enggak gitu. Yang harus dipertahankan pertama budaya gotong royong. Itu. Sekarang di hajatan juga orang mau hajatan saya, ini kaluang saya gitu. Jadi tetangga mau mendirikan belandongan saya tidak tahu karena itu urusannya sudah pribadi masing-masing. Kegotong royongannya sudah tidak mulai hilang ya. Karena urusannya dengan nominal itu. Walaupun itu orang kecil ya kayak gitu. Ya untung kalau orang yang punya duit gitu mampu nominal. Gimana kalau seperti saya orang yang tidak punya nominal, cuman ngelus dada. Kalau zaman dulu tahun 70-an itu masih kental. Jadi kalau tetangga mau hajatan itu semua tetangga itu ikut memikirkan. Nah itu budaya itu yang harus dipertahankan. Budaya gotong royong ya Bah ya. Gotong royong. Nah soal kesenian kan identik dengan ronggeng gunung kalau di Pangandaran. Sementara padahal bukan hanya ronggeng gunung yang ada berbagai macam. Ada jatilan lah dari karena kita juga ada akulturasi ya antara budaya Sunda dan Jawa. Ada jatilan, ada penca, ada apa lagi ada ebeg, suling, ada ebeg jatilan kan sama aja. Jatilan, ebeg, ada kecapi suling, ada cianjuran, ada calung, banyak lah. Soalnya kaya lah budaya di Jawa itu banyak. Apalagi kalau dijumlahkan antara Jawa dengan Sunda, Jawa Timur sampai Jawa Barat itu
saya tidak bisa menghitungnya, banyak sekali. Dan apalagi kalau budaya sehari-hari gitu. Jadi budaya itu kalau bisa disebut, kalau bahasa itu bahasa wewengkon gitu. Karena di sini juga ada yang unik ya. Ada yang unik. Kalau kita berbicara pinuh di Banjar, orang Banjar tidak tahu. Karena budaya Cijulang itu. Kalau budaya Banjar bukan itu. Iya. Kalau melempar anjing, kalau orang sini menyebutnya nyorang. Kalau di Banjar itu sih tidak tahu, nyorang itu kepada orang memancing ikan. Nah, itu budaya itu. Makanya jangan heran kalau budaya berbeda-beda, kita jangan sampai bertengkar urusan itu. Tapi harus saling menghargai gitu. Oh, ini wewengkonnya begitu. Iya. Makanya kalau kita lagi pidato di daerah lain, kita harus pertama saya ingin memakai bahasa daerah, jangan pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu rumit ya. Karena Tapi kalau beda bahasa wewengkon. daerah mau ngerti mau tidak orang Bandung terserah gitu. Yang penting saya pakai bahasa daerah. Ya, gitu. karena bahasa wewengkon belum tentu di Ya. wewengkon Cijulang belum tentu sama dengan wewengkon Pangandaran. Nah itulah. Apalagi kalau lewat kalau melipir ke pagar gunung ya, Bah ya. Nah, itu mah Pagar udah gunung kan agak beda nih. Ada beda itu, ada bahasa Gunung Kendeng itu. Iya. Oke. Nah, berarti soal kondisi pewayangan tadi, soal kesenian ya, kesenian wayang di Pangandaran, karena saya pikir ini ada setahun sekali gitu ada pegelaran wayang, itu pun ada dari luar. Nah, sementara masa depan wayang di Pangandaran sendiri seperti apa nih Pak, kira-kira prediksi Abah nih? Nah, saya tidak mau membicarakan orang lain, membicarakan diri saya sendiri. Saya belajar mendalang itu karena tergiur. Dalang itu kalau lagi mendalang sosoknya seperti raja. Orang pada menghargai. Tapi kalau tidak mendalang jadi kere total. Nah, saya itu belajar mendalang itu karena tergiur. Orang hajatan semua pada nanggap wayang pada waktu itu. Walaupun seni yang lain juga banyak gitu. Tapi kebanyakan ya nanggapnya wayang itu, dalang. Nah, panayagan juga tidak sampai harus ingin jadi penayagan, jadi pengrawit itu harus sekolah ke ISBI. Enggak. Tapi tumbuh dengan sendirinya. Dia membangun kesatuan di daerahnya masing-masing. Contohnya saya tidak bisa apa-apa. Tapi direkrut saya dalangnya, si Iwa Pancar Sarionnya, semua itu dibagi-bagi itu pokoknya sampai laku dengan uang gitu. Karena banyak yang nanggap. Tapi kalau sekarang siapa yang mau belajar, karena yang nanggap juga tidak ada. Apalagi di pemerintah gitu. Oke, harusnya memang pemerintah juga memperhatikan soal ini ya, karena ini gitu. Keberlangsungan kesenian dan kebudayaan ya tadi. Walaupun masalah seni itu bukan untuk menopang gaya hidup sehari-hari, harus kecuali ya seperti Pak Asep, Pak Ade gitu, atau artis yang bayarannya sampai puluhan juta gitu. Tapi kalau di kampung mah cuman untuk hiburan lah. Jangan sekali-kali di Pangandaran itu seninya mati total. Itu. Dan sekarang juga banyak yang menawar kepada saya, "Bah, soklah cenah hitung-hitung latihan dak. Kuring mah moal minta bayaran. Ieu sok bae cenah pagelaran wayang." Saya tidak bisa menjawab, soalnya wayang sudah tidak ada, gamelan sudah rusak gitu. Karena apa? Karena tidak ada yang memakai. Oke, tidak ada yang itu, memakai. Dan mungkin Abah juga sudah mulai nggak ini lagi ya, nggak manggung lagi soal wayang ini. Enggak. Soal jadi dalang ini. Iya, tidak. Paling manggung tuh dalam kondisi apa sih, Bah? Paling-paling kalau ada dalang dari mana ada ruatan, saya yang suka ngeruat, disuruh ruat itu. Ngeruat manusia yang seperti cuman punya anak 1 atau punya anak 2 atau punya anak 5 itu. Kata budaya. Oke, artinya spesifik. Iya. Nguri-nguri budaya ya, Bah. itu Kalau nguri-nguri ruat budaya. kan ini urusannya sama budaya ya. Tapi kalau katanya orang jangan dimakan Betoro Kala itu saya kurang percaya. Kalau Betoro Kala itu, Betoro itu pintar, hari kalau itu waktu. Jadi orang itu kalau jadi anak muda, apalagi satu-satunya dikasih sayang sama ibu bapaknya, jangan terlena dong. Jangan sampai karena dimanja ingin uang dikasih. Kita harus benar-benar gitu, jangan dimakan oleh waktu. Jadi waktu harus dimanfaatkan. Seperti halaman, jangan ada halaman sejengkal pun tidak ditanami itu. Nah itu manusia kalau hidup ya ada peribahasa. Kalau malam itu buat istirahat, kalau siang itu buat melek. Melek itu bukan melek melotot, tapi melek itu. Ini pekerjaan belum selesaikan, itu sekolah belum selesaikan. Gitu. Nah itu artinya melek. Dan ruatan itu kan ada syarat. Syaratnya apa?
itu ada kembang 7 warna. Kita jangan berasumsi itu kembang dimakan oleh demit. Tapi kita harus punya otak berkembang dong. Usaha apa ini yang menghasilkan? Oke. Ada kirata ya di balik itu semua ya. Harus berkembang otak kita. Dan ada air kopi yang manis dan yang pahit itu kan masih kirata juga. Hidup kita itu tidak selamanya manis, tidak selamanya pahit. Oke. Ada 2 itu. Kirata tuh filosofis ya, Bah ya. Iya, itu. Dan ada lagi itu ada kata orang Sunda bekakak gitu. Ayam dibelah Di belah dadanya. Nah, itu manusia itu harus tahu dalam dada kita. Di dada kita itu ada Quran. Tapi bisa bagusnya dada kita Quran di dalam dada kita kalau diterangi dengan Quran yang ada tulisannya. Oke. Ada wahyu yang dibawa oleh Kangjeng Rasulullah itu. Dan sebaliknya ya, Bah, ketika tadi wahyu dibaca 10.000 kali pun kalau hatinya Quran di dalam dadanya tidak terbuka. Nah, itu kalau gelap. Oke. Nah, itulah. Artinya memang penuh makna kehidupan ya. Iya, itu artinya ruatan itu. Tapi ya memang orang itu pendapatnya beda-beda, apalagi datangnya dari seniman dengan sendirinya. Seperti ada orang mau belajar bikin wayang, katanya kalau bikin semar harus gini-gini, itu bohong. Sebenarnya kalau manusia itu kalau sudah senang itu berarti ini akan dibisahkan oleh Tuhan. Karena manusia itu bisa itu pertama-pertamanya itu senang dulu. Kalau tidak senang nggak akan bisa. Oke. Tidak akan ngulik gitu. Seperti saya walaupun ditakut-takutin yang senang ya terus sampai sekarang. Jadi punya anak, punya rumah, punya cucu itu hasil pembikinan wayang itu. Gitu. Murni dari wayang ya, padahal membuat saya wayang. itu waktu kerja di PU mau dikasih SK. Saya sudah di screening di Kapolres, di Kodim. Mau jadi PNS tapi berhubung saya tidak senang, bukan saya anti negara, tapi senangnya sama wayang, saya milihnya sekarang wayang sudah laku. Jadi saya itu milihnya merdeka. Milihnya merdeka aja ya. Biar SK buat orang lain lah gitu. Entah siapa yang make. Oke. Artinya memang bukan karena anti negara ya tadi. Enggak, kalau saya anti negara pajak jangan dibayar. Kalau ada suruhan ngeronda saya tidak mau berangkat, itu anti negara. Oke. Nah, jadi prediksi masa depan ketika hari ini tidak ada yang nanggap wayang, itu gimana tuh, Bah? Akan ya terserah. Yang dipaksa juga kan kalau tidak senang yang nanggap juga, kalau tidak senang jangan-jangan harus bayar, disumbang juga ya nggak mau. Iya. Karena apa? Asumsinya sudah tidak senang, harus dipaksa gitu. Tapi kalau senang jangan-jangan murah, mahal juga ya dikerjakan. Nah, itu. Oke. Nah, untuk mendukung untuk mendukung ekosistem pewayangan dan pedalangan mungkin ya. Mungkin hari ini ada beberapa kampus yang memang khusus menggarap soal seni pedalangan, seni pewayangan. Tapi kan dengan tidak adanya pasar ini tentu akan menjadi hal yang cukup menjadi sendatan ya, ganjalan bagi seniman wayang, seniman ya pedalangan khususnya kayak gitu. Nah, harusnya agar ini tetap lestari seperti apa, Bah? Ya, pasarnya harus dibuka, harus terbuka pasarnya, harus banyak yang senang. Seperti orang menggarap sawah walaupun kerugiannya itu kadang-kadang rugi, kadang untung, tapi berasnya dijual laku keras ya terus walaupun rugi. Nah, dalang juga walaupun rugi kalau ada yang nanggap senang. Bahkan saya sudah berkata, dibayar mahal tapi tidak ada yang nonton saya kecewa. Tapi kalau dibayar murah banyak yang nonton saya sugema. Itu berarti diperhatikan itu. Oke, artinya ada perhatian khusus ya soal itu. ini. Karena di sini di Pangandaran wayang itu peribahasa hidup ngan mati tak mau itu karena sudah tidak ada animonya. Sindennya sudah tidak ada. Siapa yang mau belajar sindennya? Lakunya juga tidak. Siapa yang mau belajar nabuh? Yang lakunya juga tidak. Walaupun di dalam kesenian lain sinden juga ada ya, Pak. Kayak Ronggeng Gunung kan ada sindennya ya. Ronggeng Gunung sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Ada ya itu. Ada sinden itu sudah tidak layak pakai, dipandang
usianya sudah 80 tahun, suaranya sudah enggak itu. Tapi tidak ada yang mau belajar. Padahal itu masih dibutuhkan. Itu. Artinya memang perhatian ini selain dari pasar, Bah, mungkin pemerintah juga harusnya mulai melirik pada kesenian pedalangan ini ya, kesenian pewayangan, karena memang ini juga turun temurun waktunya sudah cukup lama. Bahkan dari eranya Sunan Kalijaga ya, yang saya juga kurang tahu tuh tahun berapa gitu. Ya, 1400-an. Oke, 1400-an ya. Artinya sudah 7 abad dunia pewayangan ini eksis di Indonesia ya. Ya, cuman yaitu yang mengabadikan, menyelenggarakan, yang mengutuhkan budaya Pulau Jawa itu cuman satu, Kangjeng Sunan Kalijaga. Yang lain enggak, saya kurang tahu. Yang dicatat di sejarah itu anggitan Sunan Kalijaga. Wayang kulit juga itu gambar ringgit miring gitu, nek wong nganggit pasti kudu iring-iringan gitu. Jadi itu hasilnya filsafat Sunan Kalijaga yang nguri-nguri itu. Jadi tidak boleh dihabiskan, dihancurkan semua. Jadi harus ada sisanya yaitu. Tapi Sunan Kalijaga yang namanya sosok wali, orang luar biasa itu. Jadi pewayangan di India dengan di sini kan sangat beda. Itu di India itu kan ya menceritakan entah apalah. Kalau di sini kan ada kepentingan untuk penyebaran Islam itu, untuk silih asa, silih asi, silih asu. Contohnya itu sosok Pandawa Lima itu. Karena di India tidak ada kan sosok Pandawa Lima ini? Ya ada Pandawa Lima. Cuman kalau yang sosok Semar, sosok Bawor, sosok Cepot atau Petruk atau Dawalata kan nggak ada. Yang ada itu kan lambangnya rakyat. Itu yang ada di Pulau Jawa itu. Jadi kalau berbicara ke sono ya itulah. Kita cuman ingin yaitu ditugas kalau ada yang nugas, tapi itu kesenangan pribadi. Melestarikan, melanjutkan supaya utuh. Tapi kalau sekarang ingin tapi kan tidak ada yang butuhkan, bagaimana? Artinya memang tidak ada perhatian sedikit pun dari pemerintah hari ini, Bah. Kalau pemerintah sih saya kurang tahu ya perhatiannya. Jangan disebut haram juga, saya sudah beruntung. Pemerintah hadir kan. Pemerintah adalah negara kan, bagian dari negara, dan negara harus hadir terhadap semua pihak nih, Bah. Nah, artinya selama berapa tahun nih? 12 tahun ya, 12 tahun Pangandaran berdiri dan kabupatennya dekat gitu loh. Dulu oke lah Ciamis jauh gitu. Dan dulu juga pas waktu Ciamis masih ada kan pagelaran, masih ada pintonan kayak gitu. Bahkan waktu Ciamis itu satu Bapak Dalang Yamin Suryadi Muda itu dapat Bokor Emas juara Jawa Barat. Dua Pak Yaya Koncar Putra bisa juara Jawa Barat. Terus Dalang Dedi Yamin Suryadi Muda Jawa Barat itu juara. Rojikin Cecep Supriyadi Muda itu juara Jawa Barat. Tapi sekarang nggak ada ya, Bah ya. Nah tadi soal ekosistem nih, Bah, kan harus ada regenerasi nih. Regenerasi sejauh ini gimana sih di Abah? Pernah nggak? Maksudnya ada nggak regenerasi dari Abah gitu? Misalkan ada yang belajar di Abah. Kalau yang belajar sih ada. Memang satu-satunya dalang yang bisa melahirkan itu entah bagus entah tidak. Satu, saya melahirkan Cucu Gumilar itu, Dr. Andes Cucu Gumilar. Dua, si Rangga. Tiga, si Indra sekarang sudah laku gitu. Dan sekarang ada lagi orang Nusa baru SMP belajar bikin wayang dan mau belajar mendalang, didukung sama orang tuanya. Dan itu pun tidak ada sanggar ya, Pak ya? Tidak ada sanggar mana. Berarti proses pembelajarannya bukan di sanggar yang ya di rumah. Di rumah aja ya? Iya, di rumah. Itu. Tidak ada tempat, tidak ada sanggar. Kalau saya sih ingin punya sanggar, tapi apa daya, hati ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Gitu. Ingin punya tempat untuk pagelaran, tapi kan biaya tidak punya. Minta kepada siapa? Gitu. Ya artinya memang negara juga harus hadir dalam hal ini. Ya terserah itu bagaimana yang orang yang tahu. Memang sampai sekarang saya itu tidak memerlukan istilahnya. Meminta juga saya tidak, karena apa? Saya itu bekerja, membuat itu tidak pakai promosi, tidak pakai reklame,
Orang ya pada datang sendiri. Ya Pak Hade Kosasi juga kan dari Bandung datang sendiri membutuhkan wayang. Almarhum. Cuman Ya? sayangnya sudah almarhum. Hmm. Tapi kan dibantu dengan cucunya suka datang ke sini. Itu Masih ada sering ya. itu ada perhatian dari Bandung gitu. Sementara dari daerah sendiri. Wah, nggak ada. Bahkan dulu ada yang petugas entah kasih di kebudayaan. Saya baru tahu Cina Banyu bisa bikin ini. Ya saya tidak menjawab lah, kalau menjawab di hati saja. Selama ini kamu jadi petugas kemana saja? Kalau perlu menjawab, tapi itulah saya tidak menelanjangi orang, nggak mau. Oke, nggak boleh juga ya, Bah ya. Nggak boleh, itu Oke. etika. Siap. Artinya soal pedalangan di Pangandaran juga kemungkinan tadi hidup segan mati tak mau Nah itulah. karena memang pasarnya tidak ada, Iya. terus perhatiannya juga tidak ada. Tidak ada, itu. Ya, mudah-mudahan ada generasi berikutnya yang memang tetap tadi kan Indra masih muda ya. Ya masih muda. Kehitungnya dalang muda dan mudah-mudahan dia juga punya potensi panjang gitu. Iya. Gitu, Bah. Soal mungkin kalau ngebahas soal pewayangan ini nggak akan cukup waktu sehari 2 hari, Iya. sebulan 2 bulan mungkin juga Iya. akan selesai karena banyak sekali ya. Nah ya kita aja tadi dari terang sampai udah gelap nih, mungkin ada closing statement dari Abah. Mohon maaf dari awal sampai akhir, bukan apabila tapi pasti banyak kesalahan karena saya terbatas. Yang sekolah juga cuman SD, saya tidak mencicipi jenjang pendidikan di sekolah tinggi seni gitu. Oke. Cuman saya itu bergurunya ya 1 sama buku, 2 sama pengalaman dari teman ke teman. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya itulah cerita singkat wayang atau budaya pewayangan di Pangandaran itu yang sementara yang diceritakan oleh saya. Entah itu narasumber, entah apa, saya cuma ditanya. Gitu. Narasumber, Pak. Narasumber Jadi kedua. saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak berniat menyinggung apalagi kepada pemerintah. Oke, siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Abah yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk ngobrol soal kondisi seni budaya di Pangandaran sekaligus dunia pewayangan, tadi menyentil sedikit soal kisah Ramayana ya. Oke. Terima kasih sekali lagi, saya pamit undur diri, saya Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.